Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan matematika diskrit bagian proposisi. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Steven Mulai Cendratama. Dan saya Javier Nugraha Saunard. Kami adalah mahasiswa BINUS dengan jurusan Computer Engineering yang akan menjelaskan kepada kalian semua tentang proposisi. Isi dari penjelasan ini yaitu ada pernyataan, negasi, konjungsi, disjungsi, eksklusif and or, bentuk pernyataan, kesetaraan logis dan non-kesetaraan, tautologi, dan kontradiksi. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, apa sih itu proposisi? Proposisi atau kalimat deklaratif merupakan sebuah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Sebagai contoh yang pertama yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Seperti yang kita ketahui bahwa pernyataan ini bernilai benar dan hanya bernilai benar sehingga dapat dikatakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif. Untuk contoh yang kedua yaitu 4 adalah bilangan prima. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pernyataan ini bernilai salah karena 4 bukanlah bilangan prima dan hanya bernilai salah sehingga dapat dikatakan sebagai kalimat deklaratif atau proposisi. Dan pada contoh yang terakhir dapat kita lihat bahwa pernyataan Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia bernilai benar dan hanya bernilai benar sehingga dapat dikatakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif. Selanjutnya berikut adalah contoh soal sedikit untuk kita lebih memahami proposisi atau kalimat deklaratif. Di antara tiga kalimat berikut, yang manakah yang merupakan kalimat deklaratif atau proposisi? Pada kalimat pertama yaitu di mana rumah Dani, sudah jelas bahwa ini merupakan kalimat tanya dan tidak dapat dinilai benar atau salahnya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kalimat deklaratif atau proposisi. Untuk kalimat yang kedua, yaitu Puma adalah brand sepatu, merupakan kalimat yang memiliki nilai benar dan hanya bernilai benar sehingga dapat dikatakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Puma merupakan brand olahraga yang juga menjual berbagai sepatu, sehingga nilai dari kalimat yang kedua bernilai benar atau true. Dan untuk kalimat terakhir yaitu jangan pergi dulu dari tempat ini, dapat kita analisa bahwa ini merupakan kalimat perintah dan tidak dapat dinilai benar atau salahnya sehingga tidak dapat ditentukan atau dikatakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif. Selanjutnya, negasi. Negasi merupakan sebuah pernyataan yang mengingkari suatu proposisi. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah, bahwa negasi merupakan kebalikan dari nilai proposisi. Di mana proposisi bernilai true atau benar, maka negasinya akan bernilai false atau salah. Dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, sebuah proposisi atau kalimat deklaratif menyatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, di mana pernyataan ini bernilai true atau benar sehingga negasinya berbunyi Jakarta bukanlah ibu kota negara Republik Indonesia, di mana pernyataan ini bernilai false atau salah mengikuti kalimat deklaratif yang ada. Dan berikut merupakan contoh soal dari negasi. Sebuah kalimat deklaratif menyatakan bahwa Superman adalah karakter pahlawan dari serial komik DC. Di antara pilihan berikut, yang manakah yang merupakan negasi dari kalimat deklaratif tersebut? Yang pertama yaitu Superman adalah karakter penjahat dari serial komik DC. Yang kedua, Superman bukanlah karakter dari serial komik DC. Dan yang ketiga, Superman adalah karakter dari serial komik Marvel. Di antara ketiga pernyataan berikut, yang merupakan negasi dari kalimat deklaratif di atas adalah pilihan pada nomor 2. Karena pada nomor 2 menunjukkan false atau salah dari kalimat deklaratif di atas. Sedangkan pilihan yang lainnya mengubah proposisi atau kalimat deklaratif di atas, bukan membalikkan nilai true atau false-nya. Yang berikutnya konjungsi. Konjungsi adalah kondisi di mana dua proposisi atau pernyataan bernilai benar. Seperti pada tabel yang dapat kita lihat di bagian sebelah kanan, bahwa P menunjukkan proposisi 1 dan Q menunjukkan proposisi 2. Konjungsi hanya akan bernilai true jika kedua proposisi tersebut bernilai true. Jika hanya salah satu yang bernilai true, maka akan menghasilkan false, dan jika kedua proposisi tersebut bernilai false, juga akan menghasilkan nilai yang false. Seperti pada contoh yang berikut, proposisi 1 menyatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, dan proposisi kedua menyatakan bahwa sushi adalah minuman khas Medan. Dapat kita lihat bahwa proposisi 1 bernilai true dan proposisi 2 bernilai false, sehingga konjungsinya akan bernilai false karena konjungsi hanya akan bernilai benar ketika kedua proposisi tersebut bernilai benar. Berikut adalah contoh soal mengenai konjungsi. Pilihan pertama, proposisi pertama menyatakan bahwa Aqua adalah brand minuman, dan proposisi kedua menyatakan bahwa Agnes Monica adalah seorang polisi. Dapat kita lihat bahwa pada pilihan pertama, proposisi pertama bernilai true dan proposisi kedua bernilai false, sehingga konjungsinya akan bernilai false. Untuk pilihan yang kedua, Aqua adalah brand minuman, dan proposisi keduanya ikan adalah hewan yang hidup di air. Nah, kedua proposisi pada pilihan nomor 2 ini bernilai true sehingga konjungsinya akan bernilai true. Nah, pada pilihan yang ketiga, ikan adalah hewan yang hidup di air, dan proposisi keduanya berbunyi bumi berbentuk trapesium. Nah,
Untuk pilihan yang ketiga hanya ada satu proposisi yang bernilai true, yaitu proposisi pertama, dan proposisi keduanya bernilai false, sehingga nilai konjungsinya akan menunjukkan nilai false. Nah, berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi merupakan kondisi di mana salah satu dari dua proposisi atau dua-duanya bernilai benar atau true. Untuk yang proposisi pertama, berikut adalah contohnya, yaitu proposisi pertama akan dilambangkan sebagai P dan proposisi kedua dilambangkan sebagai Q. Di mana jika salah satu dari mereka bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true. Ataupun jika salah satu dari mereka bernilai true, maka hasilnya akan menghasilkan true. Untuk disjungsi hanya akan bernilai false jika kedua proposisi bernilai salah. Seperti pada contohnya, mari kita lihat bahwa proposisi satu berbunyi Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Dan proposisi kedua berbunyi sushi adalah minuman khas Medan. Seperti yang kita ketahui bahwa yang benar dari kedua proposisi tersebut adalah proposisi yang pertama dan proposisi kedua bernilai false. Namun hasilnya akan tetap true karena salah satu dari proposisi tersebut bernilai true. Berikut adalah contoh soal sedikit mengenai disjungsi. Yang pertama, pilihan pertama, proposisi pertama yaitu pocong adalah hantu khas Korea. Dan proposisi kedua berbunyi pisang berwarna merah. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua proposisi ini bernilai false, sehingga disjungsinya akan bernilai false. Untuk pilihan kedua, melon adalah hewan peliharaan, dan proposisi keduanya, Elon Musk adalah CEO Tesla. Seperti yang kita ketahui bahwa proposisi kedua bernilai true dan proposisi pertama bernilai false pada pilihan kedua. Sehingga pilihan kedua memiliki nilai disjungsi true, karena salah satu dari proposisi tersebut benar. Untuk pilihan yang ketiga, proposisi pertama, bulan muncul pada malam hari, dan proposisi keduanya, matahari muncul pada pagi hari. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa kedua proposisi tersebut bernilai true, sehingga disjungsi yang dihasilkan akan bernilai true juga. Berikut adalah exclusive OR. Exclusive OR atau XOR merupakan pernyataan gabungan dari dua pernyataan, misalkan P dan Q, di mana nilai pernyataan ini akan benar jika salah satu dari P dan Q tidak keduanya bernilai benar. Hal ini hampir menyerupai dengan disjungsi. Perbedaannya hanya jika P dan Q keduanya bernilai benar, maka hasil eksklusif OR-nya akan bernilai salah. Nah, berikut adalah truth table untuk OR eksklusif. Nah, seperti yang dapat kita lihat, jika salah satu dari P atau Q bernilai true, maka hasilnya akan menghasilkan nilai true. Namun jika keduanya benar atau keduanya salah, maka akan menghasilkan nilai false. Nah, berikut ada contoh soal eksklusif OR atau XOR. P, pernyataan pertama menyatakan bahwa matematika diskrit adalah matematika dasar yang bisa dipakai untuk desain logika, di mana bernilai true, dan Q atau proposisi kedua menyatakan bahwa biner merupakan sistem bilangan yang dipakai dalam sistem digital, yang yaitu bernilai true. Dan pada proposisi yang ketiga, bilangan sistem desimal adalah sistem bilangan yang dipakai dalam sistem digital, bernilai false. Dan pada proposisi keempat, bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, yaitu bernilai false. Maka dapat kita lihat hasilnya di sini bahwa P XOR dengan Q bernilai salah karena P benar dan Q benar. Sedangkan P XOR dengan R bernilai benar karena P benar dan R salah. Dan Q XOR dengan R bernilai benar karena Q benar dan R salah. R XOR dengan S bernilai salah karena R benar dan S salah. Seperti yang kita dapat lihat di sini bahwa jika salah satu dari nilai tersebut bernilai benar, maka eksklusif OR-nya akan bernilai benar. Namun jika keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah, maka hasilnya akan menunjukkan nilai yang salah. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Javier. Ya, terima kasih kepada Steven. Dan sekarang kita memasuki bentuk pernyataan atau bentuk proposisi. Bentuk pernyataan atau bentuk proposisi adalah ekspresi yang terdiri dari variabel pernyataan seperti P, Q, dan R, dan penghubung logis seperti negasi, and, dan OR yang menjadi pernyataan ketika pernyataan sebenarnya diganti dengan komponen variabel pernyataan. Tabel kebenaran untuk bentuk pernyataan tertentu menampilkan nilai kebenaran yang sesuai dengan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran untuk variabel pernyataan komponennya. Kesetaraan logis. Kesetaraan logis dua bentuk pernyataan disebut ekuivalen secara logis jika dan hanya jika mereka memiliki nilai kebenaran yang identik untuk setiap kemungkinan substitusi pernyataan untuk variabel pernyataan mereka. Kesepadanan logis bentuk pernyataan P dan Q dilambangkan dengan penulisan P equivalent Q. Ini adalah lambangnya ya. Ini lambang ini adalah equivalence dan ini adalah truth table-nya.
Di sini kita lihat bahwa P and Q dan Q and P itu selalu memiliki nilai kebenaran yang sama, sehingga secara logika equivalent. Hukum De Morgan. Pernyataan bentuk negasi dalam kurung P and Q dan negasi P or negasi Q secara logis setara. Hukum De Morgan adalah kumpulan aturan transformasi aljabar boolean yang digunakan untuk menghubungkan irisan dan gabungan himpunan menggunakan komplement. Dan di sini adalah kita lihat di sini ada truth table-nya, dan di sini bahwa negasi dalam kurung P and Q dan negasi P or negasi Q itu selalu memiliki nilai kebenaran yang sama, sehingga secara logika equivalent, sama yang kayak tadi ya, kesetaraan logis. Secara simbolisnya, negasi dalam kurung P and Q itu equivalence-nya negasi P or negasi Q, dan negasi dalam kurung P or Q equivalence-nya negasi P and negasi Q. Non-equivalence. Non-equivalence ini bentuk pernyataan negasi dalam kurung P and Q dan negasi P and negasi Q yang tidak equivalent secara logis. Nah, ini truth table-nya, dan kita lihat di sini bahwa negasi dalam kurung P and Q dan negasi P and negasi Q itu memiliki nilai kebenaran yang berbeda pada baris 2 dan 3 ya, sehingga tidak setara secara logis ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ini true true, di sini false false. Tapi di baris kedua dan ketiga ini true false, ini false true. Jadi di sininya true false, ini juga true false. Berarti itu tidak setara. Yang 1 dan 4 ini itu setara. Logis ya. Nah, ini adalah ringkasan kesetaraan logis. Kita lihat di sini bahwa dari commutative loss sampai negation of T dan C ya. Di sini ada beberapa, ada commutative loss, associative loss, distributive loss, identity loss, negation loss, double negative loss, idempotent loss, universal bound loss, De Morgan loss, association loss, sampai negation of T and C. Sekarang kita masuki tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan bentuk yang selalu benar. Pernyataan yang bentuknya tautologi adalah tautologi pernyataan. Sedangkan kontradiksi adalah bentuk pernyataan yang selalu salah. Pernyataan yang bentuknya kontradiksi adalah pernyataan yang kontradiktif. Nah, di sini adalah truth table-nya ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa semua T yang jadi P or negasi P itu adalah tautologi. Sedangkan semua yang F ini jadi P and negasi P itu adalah kontradiksi ya. Nah, ini adalah contoh soal tautologi dan kontradiksi. Yang pertama, yang bagian A, tunjukkan bahwa pernyataan P dan negasi P tersebut merupakan kontradiksi. Dan ini jawabannya ya. Jadi P itu true, di false, negasi P false, true, digabung menjadi false ya. Jadi jawabannya false, P and negasi P ini false, false. Itu adalah kontradiksi. Yang bagian B ini itu tautologi ya. Nah, soalnya ini tunjukkan bahwa pernyataan P or negasi P tersebut merupakan tautologi. Jawabannya P itu true, ini sama false, negasinya P menjadi false, ini jadi true. Nah, jadi tautologinya bahwa P or negasi P itu menjadi true, dan ini juga true ya. Nah, sekarang yang bagian C, tunjukkan bahwa jika C kontradiksi maka P or C equivalence P. Sebelum itu, kita harus pastikan dulu ya bahwa kami tidak memiliki baris di mana C memiliki nilai kebenaran true karena merupakan kontradiksi dalam kurung selalu salah. Kami selesaikan dengan satu contoh terakhir di mana kami dapat menggunakan pasangan logis untuk menyederhanakan pernyataan. Jadi P itu true, ini false, nih C-nya false, false. Jadi P or C ini jadi true, ini jadi false. Karena ini false, jadi tetap false. Kalau ini true, ini false, juga jadi true ya. Sekarang kita memasuki penyederhanaan bentuk pernyataan. Di sini saya kasih satu soal, yaitu pertama verifikasi kesetaraan logis berikut. Dalam kurung P, N, dalam kurung negasi P, or Q, tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q, tutup kurung, equivalence P. Yaitu jawabannya dimulai dengan sisi kiri, ganti bagian ekspresi dengan ekspresi yang setara hingga direduksi menjadi P ya. Dalam kurung sebagian yang akan diganti disorot. Jadi kita pertama-tama mulai dari De Morgan's Law dulu ya.
Jadi ya pertama-tama bikin dulu dalam kurung P, N dalam kurung negasi P, or Q, tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q, tutup kurung, equivalence-nya yaitu dalam kurung P, N dalam kurung negasi P, N negasi Q, tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q. Nah, setelah itu kita akan memakai double negative law. Ininya tetap sama yang dari De Morgan's Law, tinggal kita langsung aja ke equivalence-nya langsung ya, berarti equivalence-nya dari De Morgan's Law ke double negative law berarti menjadi dalam kurung P, N dalam kurung P, N negasi Q tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q tutup kurung. Setelah itu kita pakai associative law dalam kurung P, N, P, N negasi Q tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q. Setelah itu kita memakai idempotent law. Equivalence-nya dalam kurung P, N negasi Q tutup kurung, or dalam kurung P, N, Q. Setelah itu kita memakai distributive law, yaitu P equivalence-nya P, N dalam kurung negasi Q, or Q tutup kurung. Setelah itu kita negation loss, equivalence-nya P, N, T. Ya, dan yang terakhir yaitu identity loss. Dari P, N, T, equivalence-nya menjadi P ya. Dan ini adalah contoh aplikasi logical form di presentasi ini ya. Jadi ada beberapa contoh aplikasinya. Jadi yang pertama kata ID, kegunaannya untuk membuat atau memotong ID card ya. Ini gambarnya. Setelah itu press tekstil, kegunaannya adalah untuk melakukan sablon digital ke kaos, t-shirt, dan lain-lain. Dan ini juga gambarnya. DTV atau televisi digital, jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem yang kompresi untuk menyiarkan sinyal, gambar, suara, dan data ke televisi. Yang ini ya. Tensi digital, alat untuk mengukur tekanan darah otomatis. Termometer digital, alat untuk mengukur suhu otomatis. Kamera digital, alat untuk mengambil gambar atau foto yang dilengkapi dengan lensa untuk memfokuskan cahaya agar cahaya tersebut dapat membentuk bayangan objek yang akan difoto. Dan yang terakhir, jam digital, alat untuk menghitung waktu. Terima kasih teman-teman untuk menonton video kami dan jangan lupa teman-teman untuk tekan like dan subscribe ya. Terima kasih semua, sampai jumpa.